Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi jenis-jenis profesi dan masalah yang dihadapi guru pada abad 21. Nah, dalam kelompok ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ada Carlo, saya sendiri Deski, ada Delon dan ada Dia. Next. Nah, materi pertama itu adalah jenis-jenis profesi yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, jenis profesi dalam bidang pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khususnya Bab 1 Pasal 1 Ayat 5, menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, pada ayat 6, dijelaskan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, tutor, instruktor, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, dalam jenis-jenis profesi tadi, pertama ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Di antaranya, satu, kepala satuan pendidikan, yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut. Kepala satuan pendidikan harus mampu melaksanakan peran dan tugasnya sebagai educator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator, motivator, figur, dan mediator atau emalism FM. Nah, yang kedua, kepala sekolah. Nah, kepala sekolah adalah seseorang pemimpin pada sebuah sekolah dan merupakan manajer tingkat atas pada sebuah organisasi pendidikan, khususnya SD, SMP, SMA, atau SMK, dan juga ada MA. Nah, kepala sekolah mempunyai dua peran utama. Pertama, sebagai pemimpin institusi bagi para guru, dan kedua, memberikan pimpinan dalam manajemen. Nah, yang ketiga, ada rektor. Rektor dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pimpinan lembaga perguruan tinggi di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2009 atau UU Sisdiknas. Rektor adalah pemimpin tertinggi perguruan tinggi yang berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan di masing-masing institusi melalui pendidikan dan penelitian, serta memberikan kontribusi maksimal kepada hal layak luas. Yang keempat, ada wakil atau kepala urusan. Nah, umumnya pendidik yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus untuk membantu kepala satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada institusi tersebut. Yang terakhir, yang kelima, tata usaha. Merupakan tenaga pendidikan yang bertugas dalam bidang administrasi instansi tersebut. Nah, bidang administrasi yang dikelola diantaranya next. Nah, diantaranya itu yang pertama ada administrasi surat menyurat dan pengarsipan, yang kedua ada administrasi kepegawaian, yang ketiga ada administrasi peserta didik, yang keempat ada administrasi keuangan, yang terakhir ada administrasi inventaris dan lain-lain. Yang keenam, laboran adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat dan bahan di laboratorium. Yang ketujuh ada pustakawan, merupakan seseorang yang bekerja di perpustakaan tersebut dan membantu orang menemukan buku, majalah, dan informasi lainnya. Yang kedelapan, pelatih ekstrakurikuler, merupakan petugas keamanan atau penjaga sekolah atau petugas kebersihan dan sebagainya. Nah, kemudian materi kedua tenaga pendidik akan dijelaskan oleh teman saya Carlo. Kepada Carlo, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya lanjutkan. Tenaga pendidik. Pendidik atau di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya, yaitu yang pertama guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada bab 1 pasal guru adalah pendidik. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama pendidik
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Next, Bang. Yang kedua, dosen. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, konselor. Konselor adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling. Berlatar belakang pendidikan minimal sarjana 1 atau S1 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan atau PPB. Bimbingan konseling atau BK, bimbingan penyuluhan atau BP, bimbingan penyuluhan atau BP. Mempunyai organisasi profesi bernama Asosiasi Pembimbingan Konseling Indonesia atau ABKIN. Yang kelima, yang keempat, pamong belajar. Pamong belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan non formal dan informal atau PNFI pada unit pelaksana teknis atau UPT atau unit pelaksana teknis daerah atau UPTD dan satuan PNFI. Pamong belajar merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Yang kelima, Widai Suara. Widai Suara adalah pegawai negeri sipil atau PNS yang diangkat sebagai penjabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan melatih pegawai negeri sipil atau PNS pada lembaga pendidikan dan pelatihan diklat pemerintah. Yang keenam, instruktur. Instruktur adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya, pengajar, pelatih, dan pengasuh. Yang ketujuh, fasilitator. Tugas fasilitator dalam sebuah proses pembelajaran pada hakikatnya mengantarkan peserta didik untuk menemukan sendiri isi atau materi pelajaran yang ditawarkan atau yang disediakan melalui penemuannya sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Delor. Silakan, Bang. Oke, selanjutnya tentang tantangan dan masalah yang dihadapi guru. Perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa di segala bidang, terutama di bidang teknologi informasi, membuat dunia ini semakin sempit. Karena kecanggihan teknologi beragam informasi dari berbagai sudut dunia, mampu diakses dengan instan dan cepat oleh siapapun dan dari manapun. Namun demikian, pada abad 21, ini dipermasalahkan yang dihadapi oleh manusia, semakin rumit permasalahan yang timbul akibat dari perkembangan zaman, antara lain krisis ekonomi global, pemanasan global, terorisme, rasisme, drug abuses, trafficking, masih rendahnya kesadaran berbudaya, kesenjangan mutu pendidikan antar kawasan, dan lain sebagainya. Menurut Susanto 2010, terdapat 7 tantangan guru di abad 21, yaitu yang pertama ada taking in multicultural society, mengajar di masyarakat yang memiliki beragam budaya dengan kompetensi multibahasa. Yang kedua ada teaching for the construction of meaning, mengajar untuk mengkonstruksi makna konsep. Yang ketiga, teaching for active learning, mengajar untuk pembelajaran aktif. Yang keempat ada teaching and technology, mengajar dan teknologi. Yang kelima ada teaching with new view about abilities, mengajar dengan pandangan baru mengenal kemampuan. Yang keenam ada teaching and course, mengajar dan pilihan. Yang ketujuh ada teaching dan accountability, mengajar dan akuntabilitas. Selanjutnya, menghadapi tantangan demikian, diperlukan guru yang benar-benar profesional. Memberikan 4 ciri utama agar seorang guru terkelompok ke dalam guru profesional. Masing-masing mempunyai, yang pertama ada memiliki kepribadian yang matang dan berkembang, memiliki keterampilan untuk membangkitkan minat peserta didik. Yang ketiga ada memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat,
Dan yang keempat, sikap profesionalnya berkembang secara berkesinambungan. Dalam menghadapi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi globalisasi, guru dituntut meningkatkan profesionalitasnya sebagai pengajar dan pendidik. Dengan demikian, kualitas mutu pendidik harus sangat diperhatikan oleh para guru untuk menyelamatkan profesinya. Selanjutnya, tantangan guru menurut Winarno Surahmat dalam Wasitahi ada 4 sifat yang muncul yang mempengaruhi kehidupan dan peradaban manusia, yaitu yang pertama, bahwa akan terjadinya perubahan yang besar dalam mimpi hampir semua bidang kehidupan, bahwa perubahan tersebut akan berlangsung semakin hari semakin terakselerasi. Yang kedua ada bahwa peran ilmu pengetahuan dan teknologi akan mengambil posisi yang sentral yang langsung mempengaruhi bukan saja gaya hidup manusia sehari-hari, tetapi juga mempengaruhi nilai-nilai seni, moral, dan agama. Yang ketiga ada bahwa pertarungan dan persaingan hidup antara bangsa-bangsa tidak akan terbatas di bidang ekonomi saja, tetapi juga di berbagai bidang lainnya, termasuk bidang budaya dan ideologi. Selanjutnya adalah literasi menjadi bagian terpenting dalam sebuah proses pendidikan. Pertama, peserta didik yang dapat melaksanakan kegiatan literasi dengan maksimal tentunya akan mendapatkan pengalaman belajar lebih dibanding dengan peserta didik lainnya. Pendidik abad 21 merupakan pendidik yang mengintegrasikan antara kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap TIK. Mengingat pada abad 21 terjadi perubahan yang sangat besar pada semua bidang kehidupan, dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik teknologi informasi maupun komunikasi, serta persaingan global, maka peserta didik dituntut untuk harus membuat keterampilan atau kecakapan abad 21. Oleh karena itu, di dalam proses pembelajaran harus diarahkan untuk pencapaian keterampilan atau kecakapan tersebut. Keterampilan atau kecakapan yang harus dimiliki peserta didik yaitu kualitas karakter, literasi, dan kompetensi. Baik, kesimpulannya akan dilanjutkan kepada dia. Oke, kesimpulan yang dapat kami tarik dari diskusi kami kali ini yaitu pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Literasi menjadi bagian terpenting dalam sebuah proses pendidikan. Peserta didik yang dapat melaksanakan kegiatan literasi dengan maksimal tentunya akan mendapatkan pengalaman belajar lebih dibanding dengan peserta didik lainnya. Pendidikan abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap TIK. Tenaga pendidik atau guru adalah orang yang bekerja untuk menyampaikan suatu ilmu kepada orang lain, baik itu ilmu pengetahuan maupun ilmu tentang suatu keterampilan. Dalam ilmu pendidikan, pendidik adalah tokoh masyarakat dan mereka yang mengfungsikan diri untuk mendidik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman tadi. Nah, mungkin cukup sekian hasil presentasi kami mengenai jenis profesi pendidikan dan masalah yang dihadapi oleh guru pada abad 21. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.